want it always, always forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Tika Dewi dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya dan hasil eksperimen saya mengenai hukum Faraday yang diberikan tugas oleh Pak Nursyam. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Di sini saya menjabarkan teori. Hukum Faraday adalah aturan yang isinya berupa penjelasan tentang hubungan antara massa zat terdapat pada elektrode bermuatan listrik yang dihasilkan suplai elektrolisis. Bertujuannya untuk membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Di sini saya sudah menjabarkan rumusnya. Terus di sini ada magnet kutub utara. Digerakkan mendekati dan menjauhi pada kumparan dua lilitan secara lambat, lebih cepat dan cepat. Digerakkan mendekati dan menjauhi pada kumparan 4 lilitan secara lambat, lebih cepat dan cepat. Magnet kutub selatan itu digerakkan mendekati dan menjauhi pada kumparan 2 lilitan secara lambat, lebih cepat dan cepat. Digerakkan mendekati dan menjauhi pada kumparan 4 lilitan secara lambat, lebih cepat dan cepat. Oke, di sini lanjut, saya mau mulai dari yang magnet kutub utara. Jadi saya mau nyalain dulu untuk voltage-nya itu tegangan, dan ini saya pakai kutub utara dulu untuk badan magnetnya. Kita coba di yang dua kumparan lilitan. Kalau dia masuk, dia ke arah kiri atau ke arah minus. Kalau kita keluarin, dia akan tegangannya ke arah kanan atau plus. Kalian bisa lihat situ ada voltage-nya yang berubah kiri kanan kiri kanan. Untuk cahayanya, kalau kita masukkan secara perlahan, dia cahayanya akan kecil atau redup. Kalau kita gerakan secara cepat, cahayanya akan lebih terang atau lebih cerah. Nah, di sini untuk yang 4 kumparan lilitan itu dia sama aja ya voltage-nya. Kalau misalnya masuk ke kiri minus, kalau keluar dia ke kanan plus. Untuk cahayanya juga sama, cuman dia lebih terang dibanding yang kumparan 2 lilitan itu. Terus kalau dimasukin secara perlahan, dia akan lebih redup. Kalau dimasukin secara cepat, gerakannya dia akan lebih cerah. Perbedaannya itu aja. Untuk yang magnet kutub selatan itu dia saya ubah jadi S yang di kiri dan N yang di kanan, karena kita yang di kutub selatan. Kalau masuk dia ke kanan arah plus, kalau keluar dia ke arah minus atau ke kiri. Cahayanya pun sama, kalau kita gerakin secara perlahan, cahayanya kecil. Kalau kita gerakan secara cepat, cahayanya akan lebih gede, lebih cerah. Untuk kesimpulan yang magnet kutub utara, magnet yang didekatkan pada kumparan arahnya akan semakin menjauh. Magnet yang dijauhkan pada kumparan arahnya akan semakin mendekat. Semakin cepat gerakan, maka nyala lampu akan semakin terang. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka arah jarum galvanometer semakin cepat. Untuk kesimpulan magnet kutub selatan, itu dia magnet yang didekatkan pada kumparan arahnya akan semakin mendekat. Magnet yang dijauhkan pada kumparan arahnya akan semakin jauh. Terus semakin cepat gerakan, maka nyala lampu akan semakin terang. Semakin banyak lilitan pada kumparan, arah jarum galvanometernya juga semakin cepat. Kesimpulannya yaitu, ketika magnet digerakkan mendekati dan menjauhi kumparan, jarum pada galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan jarum galvanometer ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik ini disebut arus induksi. Ketika magnet tidak digerakkan atau berhenti dalam kumparan, jarum pada galvanometer tidak menyimpang, menunjukkan angka 0. Arus listrik timbul dikarenakan adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensialnya. Selesai sudah presentasi saya sampai sini mengenai hukum Faraday. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton ini, dan terima kasih kepada Pak Nursyam yang telah memberikan saya tugas ini, karena dengan ini saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya mengenai fisika hukum Faraday. Semoga dapat dipahami dengan jelas dan rinci. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.